Siap, Mas Andre. Oke, Oke, mana nih? ini nggak tahu kamera saya kenapa ini kok jadi gambar apa, mungkin itu nggak ngerti ini. Ini saya juga nggak tahu nih, kenapa muka saya jadi kayak begini ya. Ada virtual backgroundnya kayaknya tuh Mi, apa? Nah, itu virtual background gimana cara ininya ya? Eh, Astagfirullahaladzim. Gimana cara kita virtual Astaga. background? Iya, kok jadi gini muka saya? Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting kan dengar penjelasannya aja deh. Oke, saya mulai boleh ya teman-teman? Sila Mi, nggih. Oke, sebentar, mana ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andre, Pak Hayi, kemudian Bu Dinda yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom meeting ini. Ini Zoom meeting ketiga atau yang terakhir gitu ya. Sebelum nanti kita berdiskusi atau berkoordinasi lewat grup WhatsApp. Karena dari awal sekali saya sudah bilang sama Mas Andre kalau eh, pelatihan ini cukup 3 kali saja karena sepertinya teman-teman juga sudah ada yang punya jam terbang menulis gitu ya. Jadi sebenarnya saya tinggal mengarahkan, memberi komentar terhadap tulisan-tulisan yang masuk, memberi masukan, revisi gitu ya. Tapi sesi ketiga ini memang kenapa saya hadirkan Sunting gitu ya atau self editing biar teman-teman itu belajar untuk mengedit tulisannya sendiri sebelum dikirim ke Drive gitu. Karena ini semacam apa ya? Semacam bentuk kedisiplinan gitu bagi para penulis. Kita mau nulis, mau kirim ke media, mau kirim ke penerbit, mau kirim ke redaktur manapun itu, mau tidak mau kita harus melakukan swasunting atau self editing dulu sebelum kita kirim. Karena namanya editor atau redaktur itu mereka akan mereka akan memilah-milih ya, mana tulisan yang sudah bersih secara editing, mana yang masih berantakan gitu. Dan tentu saja mereka juga tidak mau terlalu repot untuk membereskan tulisan yang tidak disunting dengan baik oleh si penulis. Jadi karena itu akan lebih meringankan pekerjaan mereka di tengah gempuran naskah yang masuk gitu. Makanya kenapa materi Swasunting ini saya hadirkan biar teman-teman itu belajar mengedit tulisannya sendiri, apa saja sih aspek yang perlu disunting gitu ya. Terus memastikan aja secara teknis juga sudah beres gitu. Jadi penggunaan huruf kapital, tanda baca, titik koma dan sebagainya itu juga sudah beres karena ini hal-hal kecil tapi krusial sekali Bapak Ibu ya. Oke, selanjut. Nah, ini bagaimana kelanjutan tulisan Bapak Ibu? Semoga masih sanggup berjuang ya. Karena setahu saya memang yang namanya kelas menulis itu pengalaman saya Bapak Ibu sejak 2014 sampai sekarang itu kelas menulis itu ada yang sanggup bertahan sampai selesai proyeknya, ada juga yang eh ya di tengah jalan lah berhenti gitu. Ada yang dari awal tuh menggebu-gebu bersemangat mau menulis gitu, tapi begitu ada tantangan satu dua tiga, tiba-tiba aja melemah dan akhirnya di tengah jalan itu berhenti gitu. Yang terbaru buku yang saya sunting adik karya adik-adik Duta Baca Komuniti Lombok Timur. Ini saya cerita aja ya. Itu ada 17 ya ada 17 peserta yang join gitu di kelas itu. Cuman begitu minggu pertama, minggu kedua sudah mulai ada olimpiade lah, ada kegiatan apalah di sekolah, ada ini akhirnya lama-lama mereka mundur sendiri gitu. Dan dari 17 itu hanya 7 yang sanggup menyelesaikan proyek nulisnya. Dan alhamdulillah sudah kami luncurkan, bukunya juga sudah kami terima dari percetakan dan sudah bikin PO ya dan sudah diterima juga oleh para pemesan gitu. Dan memang saya gimana caranya berproses.
bersama adik-adik ini gitu. Dan saya berharap kita di grup ini juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi perjuang saya tahu nulis itu tidak mudah gitu. Cuman ya gimana kalau kita tidak pernah benar-benar meluangkan waktu untuk menulis ya tulisan kita juga tidak akan benar-benar jadi gitu. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, oke. Self editing atau swashunting itu apa? Eh ya, ini jadi sebelum Bapak Ibu benar-benar kirim ke Google Drive ya, karena kita konteksnya adalah lagi bikin project menulis buku. Jadi pastikan hal-hal di dalam naskah Bapak Ibu sudah beres gitu. Hal-hal itu apa? Paling simpel adalah dari judul misal. Eh, apakah judulnya sudah cukup representatif? Apakah sudah mewakili tulisannya Bapak Ibu? Kemudian apakah sudah cukup menarik gitu ya? Kalau ditanya, Mi, gimana caranya kita membuat judul yang menarik gitu ya? Ya, saran saya adalah ya baca tulisan-tulisan orang, baca judul-judul tulisan orang gitu. Dari situs-situs yang bagus gitu ya, atau dari buku-buku yang menurut Bapak Ibu kok menarik ya judulnya ya. Kemudian coba dianalisis kira-kira apa yang membuatnya jadi menarik gitu. Dan apa yang membuat si penulis kira-kira membuat judul seperti itu. Nah, itu kan menganalisis gitu Bapak Ibu. Hal itu Bapak Ibu juga perlu terapkan di tulisannya masing-masing yang eh, sedang digarap ini. Kira-kira apakah sudah berbunyi judulnya atau belum gitu ya. Jadi swastunting ya, menyunting sendiri tulisan Bapak Ibu sebelum dikirim ke redaktur, ke editor, atau ke media atau ke penerbit. Nah, tujuannya yang pasti biar tulisan Bapak Ibu itu ya jelas, rapi, logis gitu ya. Kemudian bebas dari kesalahan. Karena seperti yang saya bilang tadi di awal, yang namanya redaktur gitu ya, atau editor ya akan lebih mendahulukan tulisan yang sudah beres hal-hal semacam ini gitu. Seseorang yang mengirimkan tulisannya tapi tidak benar-benar memerhatikan hal semacam itu ya dianggap ini si penulis belum disiplin gitu ya atau eh, ya udah deh asal kirim aja deh gitu. Dan itu malah memberi tugas tambahan bagi editor gitu. Nggak apa-apa kalau tugas tambahannya sedikit gitu ya. Tapi kalau banyak, yang mending sementara editor juga ada target-targetnya gitu ya. Yang mending mereka mendahulukan naskah yang rapi secara penulisan gitu. Yang bebas dari typo, bebas dari tanda baca. Kemudian ketika dibaca paragraf-paragraf awalnya, eh, sudah beres gitu. Artinya sudah meyakinkan untuk diterbitkan gitu ya. Jadi pastikan tulisan Bapak Ibu sudah melalui screening sendiri ya, sunting gitu. Nah, bagaimana melakukannya Bapak Ibu? Oke, yang yang pertama ini kan kita dari bulan kalau tidak salah Agustus ya, Agustus tanggal 28. Kalau tidak salah itu ya kita Zoom pertama. Kemudian ada jeda yang cukup panjang sebelum pertemuan kedua, baru diadakan pertemuan ketiga ini. Sebenarnya ada jeda yang cukup panjang bagi Bapak Ibu untuk eh, menilai kembali tulisan Bapak Ibu gitu. Nah, kalau yang ini kan kalau kita mau misalkan menulis opini gitu untuk media, ya kita perlu endapkan dulu istilah orang itu endapkan. Kenapa kita perlu mengendapkan Bapak Ibu? Biasanya penulis itu ketika sedang menulis draftnya, ya dia nulis sengalir itu gitu ya. Dia tidak melihat kiri kanan lah istilahnya. Jadi kayak 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 kuda yang sedang meluncur gitu ya. Jadi dia menggunakan kacamata kuda. Dia jalan aja terus aja gitu. Eh, mumpung idenya sedang deras-derasnya gitu. Dia khawatir kalau dia berjeda nanti malah tulisannya itu jadi macet gitu. Nah, ketika tulisan sudah jadi, ya kita tidak bisa langsung mengirimkannya, tapi kita harus mengendapkannya, kemudian mengeceknya lagi,
mengendapkan ini ya biarkan sehari atau beberapa jam gitu ya. Dan ini adalah saran yang sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi kedisiplinan dari banyak penulis gitu. Bahwa mereka begitu menulis itu eh, mereka mereka tahu bahwa tulisan mereka tidak sepenuhnya bagus ketika draft pertama. Jadi mereka harus memberi apa ya, memberi jeda waktu sebelum meniliknya kembali dan membaca ulang, kemudian memeriksanya dan mungkin menemukan hal-hal yang oh iya ya ternyata di sini nih ada rumpang, ada tidak koheren, ada yang idenya melompat, ada yang kesalahan-kesalahan teknis gitu. Jadi dengan dia memberi jarak pada draft tulisannya dia akan bisa melihat kembali tulisannya dengan lebih jernih gitu. Makanya ada yang bilang bahwa proses menulis itu bedakan dengan proses mengedit gitu. Jadi tulis dulu, nanti edit belakangan setelah diberi jeda waktu. Ya. Nah, poin berikutnya Bapak Ibu periksa isi, jadi substansi. Ya, kalau tulisan tuh ada pendahuluan, ada isi, ada penutup gitu. Nah, ini coba cek bagian-bagian isinya gitu. Ya, bagian-bagian tengah yang akan menguatkan tulisan Bapak Ibu. Apakah ide utamanya sudah tersampaikan? Jangan-jangan kita berbicara ke sana kemari, tapi sebenarnya tidak ada ide utamanya gitu. Itu coba dicek. Kalau dulu di pelajaran bahasa Indonesia ada gagasan utamanya atau ide utamanya biasanya terletak di awal paragraf kayak gitu. Kemudian baru ada kalimat-kalimat penjelasnya atau argumen pendukungnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah setiap paragraf mendukung gagasan utama? Nah, ini jadi setelah gagasan utamanya biasanya tercantum di kalimat utama, kemudian paragraf eh, kalimat selanjutnya atau paragraf-paragraf selanjutnya apakah mendukung gagasan itu? Kalau kita mengatakan bahwa perpustakaan itu penting gitu. Oke, apa alasannya? Apa argumentasinya bahwa perpustakaan itu penting di sebuah sekolah gitu? Nah, makanya Bapak Ibu periksa itu apakah ide utama atau gagasan utama itu sudah ada belum? Kemudian argumentasi pendukungnya sudah ada belum? Yang yang mendukung pernyataan Bapak Ibu itu gitu. Ya. Itu poin kedua. Poin berikutnya, apakah alurnya logis, Bapak Ibu, dan mudah dipahami? Nah, ini apakah logis, sebab akibatnya jelas, apakah masuk akal? Kemudian, kalau memang Bapak Ibu menyertakan bukti-bukti, apakah bukti-buktinya itu relevan, mendukung ide utama itu, atau malah tidak cocok, tidak relevan gitu. Kemudian, apakah tulisan Bapak Ibu mudah dipahami? Nah, ini sangat penting. Latihannya bagi yang terbiasa menulis di blog atau menulis di status di media sosial, itu latihan yang bagus sekali untuk melihat respons dari audiens, apakah mereka paham apa tidak gitu. Kalau tulisan kita sampai dikomentari, kemudian argumen-argumen juga ada yang digarisbawahi dan dikomentari oleh netizen gitu ya. Oh berarti tulisan itu sudah sampai, sudah bisa dipahami oleh mereka. Itu cara paling mudah ngeceknya kalau kita menulis di media sosial, katakan Facebook gitu ya. Kemudian di blog misal nih, kalau kita menulis di blog, kalau ada komentar-komentar, kalau orang masih belum paham gitu ya, mereka pasti akan menyatakan ketidakpahaman itu. Tapi kalau eh, jelas tulisan kita bisa dipahami gitu ya, kemudian gagasan utamanya tuh mereka bisa tangkap dan bisa dikomentari, bahkan terjadi perdebatan misalkan kayak di situ, ya itu berarti tulisan Bapak Ibu sudah bisa dipahami oleh audiens. Ya. Oke, jadi karena ini konsep formatnya adalah buku. Nah, sebelum menjadi buku kan minimal tuh editor dulu yang akan menyaring tulisan Bapak Ibu gitu. Apakah bisa saya baca dengan baik? Nah, itu nanti akan saya sampaikan ketika Bapak Ibu sudah melakukan suasunting ini.
Nah, oke, lanjut. Struktur Bapak Ibu dan paragraf ya. Apakah pembuka, isi dan penutupnya sudah seimbang? Seimbang ini maksudnya adalah secara eh, eh, komposisi gitu ya. Kadang ya ada penulis pemula yang dia tuh berpanjang lebar itu di pembuka gitu. Dia merasa belum yakin aja dengan tulisannya. Ya kalau saya sedang menjuri sebuah lomba gitu tuh, saya perhatikan betul apakah dua paragraf pertama itu sudah beres dengan pembukanya atau belum gitu. Ya, karena di situ juga akan menjadi bagian dari penilaian. Kalau saya menjadi juri gitu. Dan coba Bapak Ibu cek apakah tulisan Bapak Ibu sudah eh, proporsional secara pembuka, isi, dan penutup. Biasanya pembuka ya dua dua paragraf sebenarnya sudah cukup gitu untuk kita menyampaikan pembuka kita, ya. Kemudian baru isinya yang kita menjabarkan berbagai macam hal di situ yang mendukung gagasan utama tadi. Kemudian penutup ini bisa juga dengan satu sampai dua paragraf gitu Bapak Ibu. Ya, jangan sampai penutupnya juga eh, berpanjang lebar seperti pembuka gitu dan ya orang bisa jadi nggak sabaran sama tulisan kita atau mereka tidak mau menyelesaikan tulisan kita gitu. Jadi coba Bapak Ibu periksa bagian ini ya pembuka, isi dan penutupnya apakah sudah seimbang secara komposisi. Itu. Kemudian apakah transisi ya? Jadi perpindahan antar paragraf itu mengalir dengan baik. Makanya ada kalau di bahasa Indonesia itu ada eh, koherensi ya, koherensi antara paragraf. Apakah eh, antara paragraf yang satu dengan yang lainnya itu ada keterhubungannya, ada keterikatannya, apakah dia dijahit dengan baik gitu ya, sehingga orang bisa mengikutinya dengan enak gitu, flow-nya itu halus gitu ya, atau aliran tulisan Bapak Ibu itu halus gitu, dan itu yang perlu dicek. Nanti cara ngeceknya ada, nanti ada semacam teknik kita membacakan tulisan kita Bapak Ibu, kita bacakan, kita simak apa yang kita bacakan itu. Kalau Bapak Ibu merasa ada yang tersendat-sendat, berarti ada problem di transisinya. Oke, itu ya. Jadi setelah memeriksa struktur dan paragraf, berikutnya eh, struktur itu ya kayak struktur bangunan Bapak Ibu, kemudian eh, penyusun-penyusunnya adalah paragraf. Nah, di tiap paragraf, coba cek kalimat yang Bapak Ibu tulis. Ya, Ada ada tulisan ya di peserta kegiatan ini yang saya baca. eh, Nanti deh kalau Bapak Ibu coba cek misalkan satu persatu tulisan peserta yang lain ya. Ada peserta yang kalimatnya masih cukup panjang menurut saya dan berbelit-belit gitu. Atau kalimatnya tidak jelas atau kalimatnya tidak lengkap. Nah, kalimat lengkap itu kan ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Nah, ada yang kalimatnya isinya tuh keterangan saja gitu. Kemudian panjang-panjang pula gitu ya. Nah, makanya itu yang coba Bapak Ibu cek lagi, periksa kalimat-kalimat yang Bapak Ibu tulis gitu. Kemudian eh apakah ada kalimat-kalimat yang bisa dipersingkat gitu ya tanpa mengubah maknanya? Nah, ini makanya Bapak Ibu perlu belajar. Coba deh kalau membaca tulisan-tulisannya para jurnalis, wartawan gitu ya. Tapi saya sarankan tulisan para jurnalis Tempo atau Kompas gitu ya Bapak Ibu yang secara mereka punya kredibilitas dalam hal menulis gitu. Coba baca, resapi bagaimana kalimat-kalimat yang mereka tuliskan gitu ya. Nah, itu mereka belajar untuk menulis secara efisien gitu. Jadi tidak berpanjang lebar, eh, tidak ada yang perlu dibunga-bungakan di sana. Nah, kalau memang tulisan Bapak Ibu itu masih banyak bunganya gitu ya, masih banyak bunganya, atau mungkin bukan bunga ya, lebih tepatnya ya. Em, jadi kayak apa ya, kayak tanah itu
tanaman utama, kemudian ada rumput-rumputnya gitu di sekelilingnya itu. Nah, itu bisa nggak dipangkas rumput-rumput itu atau bisa nggak dicabut gitu. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi cek lagi kalimat Bapak Ibu, apakah dia enak dibaca, apakah dia tidak membuat kita ngos-ngosan ya sebagai pembaca gitu. Coba dicek lagi. Oke. Nah, setelah struktur, kemudian paragraf, kemudian masuk ke kalimat yang lebih kecil, kita ke hal yang lebih kecil lagi dari kalimat yaitu kata. Ya, ini diksi adalah pilihan kata. Ya, coba cek Bapak Ibu. Apakah ada kata-kata yang terus di muncul di dalam tulisan Bapak Ibu atau sebenarnya bisa diganti, bisa dicari padanannya atau sinonimnya gitu. Makanya seorang penulis itu dia harus punya KBBI Bapak Ibu. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ada kok versi daringnya. Saya berharap Bapak Ibu yang minimal di grup inilah yang di Zoom ini memiliki KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ya yang versi daring karena ini adalah senjata wajib bagi para penulis sehingga Sida bisa cepat untuk mengecek ini kata saya sudah tepat belum penulisannya gitu. Dan saya sebagai editor gitu dari sebuah penerbit menggunakan ini wajib wajib saya pakai ini untuk mengecek istilah-istilah atau kata yang saya misalkan ragu gitu. Ini katanya benar apa enggak, sesuai dengan KBBI apa enggak. Nah, itu pasti saya akan mengecek KBBI. Sekarang sudah versi 6 Bapak Ibu ya, KBBI versi 6 yang sudah keluar. Silakan cari di Google Play Store, diunduh. Bahkan selain KBBI ada namanya Thesaurus gitu ya. Itu adalah senjata-senjata yang bisa kita pakai untuk menulis gitu. Terus setelah mengecek kata, kemudian gaya bahasa. Nah, gaya bahasanya ini kan kita menulis kisah-kisah sebagai pustakawan atau pegiat literasi. Nah, bayangkan yang membaca adalah orang-orang yang juga concern sama dunia literasi. Ya, bisa jadi dia mahasiswa, dia pegiat literasi, dia guru, dia pustakawan gitu ya, dia pembaca pembaca buku secara umum gitu ya. Nah, apakah gaya bahasa kita itu cocok untuk mereka gitu? Makanya ketika menulis Bapak Ibu ada juga semacam saran gitu ya. Bayangkan siapa yang akan membaca tulisan kita. Nah, kenapa kita perlu membayangkan audiensnya biar kita bisa bertutur secara efisien gitu bahwa tulisan kita ini, tuturan kita yang tertulis ini itu tuh bisa ngena ke mereka, bisa dipahami oleh mereka, kemudian bisa dinikmati oleh mereka. Atau mungkin lebih tepatnya adalah dia komunikatif gitu. Ada pesan yang bisa tersampaikan dengan baik ke audiens. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, cek lagi gaya bahasa yang Bapak Ibu pakai. Apakah sudah terbayang audiensnya dan apakah gaya bahasanya Bapak Ibu sudah ngena, cocok, atau komunikatif ke mereka atau belum? Itu tolong dicek. Oke, kemudian kita beralih ke hal yang lebih kecil lagi, yaitu perkara ejaan dan tanda baca. Nah, kalau yang ini silakan periksa Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Hmm. Ini juga sudah dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Kalau dulu kita mengenalnya sebagai EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian ada istilahnya EBI, ejaan bahasa Indonesia. Sekarang balik lagi ke PUEBI, jadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini juga tools atau alat yang perlu sering dipakai oleh para penulis gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu memiliki senjata ini untuk menulis. Ya, gimana caranya? Kita kan pengen mengantarkan gagasan kita itu diterima dengan sebaik mungkin oleh audiens gitu. Jadi
Puebi harus harus rajin ngecek, kemudian punya KBBI, kemudian kalau perlu ya, bila perlu itu punya Thesaurus gitu. Apa itu Thesaurus? Silakan googling. Oke. Terus ini penggunaan huruf kapital, tanda koma, titik dan sebagainya apakah sudah benar gitu ya. Ini yang masih menjadi PR sih saya lihat dari tulisannya Bapak Ibu gitu ya. Tidak sampai yang parah banget kondisinya, cuman masih ada yang luput dari hal-hal teknis semacam ini. Makanya saya bilang tadi kalau Bapak Ibu misalkan apalagi namanya ikut sayembara, ikut lomba gitu ya, ya juri juga akan memiliki penilaian, kriteria penilaian terhadap hal-hal semacam ini gitu. Jadi pastikan tulisannya Bapak Ibu sudah beres dari salah ketik, dari kesalahan penggunaan tanda baca dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang jarang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi biasanya setelah menulis, ya udah kadang kalau misalkan ikut lomba biasanya mepet-mepet ngumpulinnya gitu ya. Jadi mepet-mepet nulisnya, mepet-mepet ngumpulinnya. Jadi tidak dicek ulang, tidak diperiksa. Ini ya udah asal kirim aja gitu. Nah, gimana kita mau memperbesar peluang kita menang kalau cara kita bekerja seperti itu, Bapak Ibu? Ini adalah masalah kedisiplinan sebenarnya dan kalau Bapak Ibu ingin punya karya yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, ya mau tidak mau hal-hal semacam ini perlu didisiplinkan ke diri sendiri. Nah, termasuk ini. Jadi, salah satu cara untuk mengecek tulisan kita, Bapak Ibu, adalah dengan membacanya secara keras-keras. Eh, Kalau belakangan kita mengenal istilah read aloud gitu ya, membaca nyaring gitu, itu sebuah aktivitas membacakan buku yang dilakukan oleh orang dewasa ke anak-anak. Nah, kalau ini untuk tulisan yang kita buat, kita juga bisa melakukan teknik membaca nyaring ini ya atau read loud ini. Jadi di sini kita akan bisa mengetahui Bapak Ibu ketika kita membaca tulisan kita secara nyaring atau keras dan kita dengarkan lewat telinga kita, di situ akan ketahuan apakah tulisan kita ini enak dibaca apa tidak, ya. Apakah tulisan kita ini eh, mengalami apa ada yang membuatnya tersendat-sendat apa tidak gitu. Kemudian apakah terasa janggal di telinga gitu ya. Kita akan bisa memastikan itu kalau tulisan kita baik-baik saja Bapak Ibu. Ya, kalau tulisan kita baik-baik saja, insya Allah kita juga akan nyaman menikmatinya. Tapi kalau ada sesuatu yang janggal, yang aneh, pilihan katanya kok begini ya, atau susunan kalimatnya, susunan katanya kok bikin saya tersendat-sendat membacanya ya, atau saya malah terengah-engah ya membacanya. Nah, itu perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa bisa jadi tulisannya Bapak Ibu ada yang belum beres di bagian itu. Nah, bacakan aja, baca sehingga Bapak Ibu bisa mendengar suara sendiri gitu. Ya, ini yang mungkin jarang dilakukan. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu ada profesi namanya itu proofreader, ya. Ya, jadi dia dia sampai membaca gitu pakai suara untuk mengecek satu persatu kata ya tadi dari diksi, dari kata, dari kalimat, dari paragraf itu profesi proofreader itu sampai melakukan itu gitu. Sampai dia membacakan dengan suara keras untuk dia dengar sendiri gitu. Apakah ini sudah nyaman apa enggak? Kalau belum ya dia membuat catatan untuk disampaikan ke penulis gitu. Ya, ini Bapak Ibu bisa lakukan teknik ini, membaca keras-keras tulisan yang Bapak Ibu tulis, gitu ya, untuk memastikan tulisannya tuh sudah aman, gitu ya, sudah beres, sudah bisa dipahami,
Dan secara gaya bahasa itu eh, sudah tepat gitu untuk pembaca yang dituju. Nah, itu nggih. Terus Bapak Ibu, poin berikutnya ini alat bantu. Jadi kalau di Word itu ada namanya spelling check gitu ya. Jadi untuk mengecek ejaan, jadi aktifkan saja fitur ini. Kalau ini yang biasa menggunakan Word gitu ya, ada spelling check, kemudian kita juga bisa ngecek grammar gitu ya. Ada kok settingannya, Bapak Ibu bisa dicentang bagian itu sehingga ketika nanti Bapak Ibu menulis dan typo gitu ya. Jadi menurut eh, Microsoft Word-nya itu ada typo gitu atau tidak sesuai dengan ejaan dalam bahasa Indonesia, mereka akan memberikan tanda merah biasanya. Garis bawah itu merah gitu tuh bahwa itu tuh salah penulisannya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur spelling check ini ada di Microsoft Word gitu ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian cara yang lain ya minta teman membaca ulang gitu ya. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan swastunting, minta teman yang lain yang Bapak Ibu percaya gitu ya, kemampuannya dan kesabarannya dalam membaca bisa dimintai untuk membaca ulang naskahnya Bapak Ibu gitu ya. Eh ini Bapak Ibu yang menyampaikan ini berdasarkan pengalaman juga menerbitkan buku gitu ya. Karena saya ada editor, jadi editor inilah yang bekerja memberikan umpan balik ke saya, memberi tanda di tulisan saya, oh ini perlu dihilangkan, ini perlu dihapus. Bagian ini kayaknya perlu dikembangkan lagi dan lain sebagainya. Saya alhamdulillah sudah bekerja sama dengan sekian editor yang berbeda-beda gitu ya untuk proyek menulis yang berbeda-beda dan hal-hal semacam ini sudah jamak dilakukan dalam proses penulisan gitu sebelum benar-benar karya kita di layout dan diterbitkan ya. Oke, ini misal nih Bapak Ibu. Ini contoh. Eh, saya baca ya. Saya sangat senang membaca buku karena buku bisa menambah wawasan saya dan juga membuat saya menjadi lebih tahu banyak hal yang sebelumnya tidak saya tahu. Nah, coba menurut Bapak Ibu ya tulisan awal ini sudah efisien belum gitu ya. Kalau belum, kenapa gitu ya? Oke, ini karena ya karena ini saya jawab aja langsung ya. Karena masih banyak pengulangan katanya, kalimatnya masih panjang gitu ya. Dan kalimat yang panjang dan beberapa kata berulang-ulang ini akan memberi peluang terjadi disinformasi ya. Informasinya melenceng yang diterima oleh pembaca gitu. Jadi tulisan ini itu masih bisa disunting, masih bisa diedit. Nah, ini contohnya setelah diedit, saya senang membaca buku karena menambah wawasan dan memperluas wawasan saya. Kan? Sekali baca ya satu tarikan napas dan selesai ya, tidak berpanjang lebar, tidak bertele-tele ya, tidak membuat pembaca mengantuk gitu ya. Dan itu yang bisa kita lakukan terhadap tulisan kita, Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan eh, berikan contoh mungkin tulisan dari salah satu peserta. Oke, oke, ini latihan gitu ya, tapi saya tunjukkan saja. Nanti Bapak Ibu saya harapkan bisa ikut berpartisipasi ya. Mana dia? Eh, sebentar saya share screen. Oke, oke, tugas menulis.
Oke, ini naskah tulisan. Foldernya baru 4 orang. Oke, ini tulisannya Bu Bu Emi aja deh, Bu Guru. Kelihatan belum? Kelihatan. Oke, oke, siap. Menulis kisah dari balik rak buku. Oke, ini kan tema tema kegiatan kita ya, tema program kita ya. Kemudian aku pustakawan. Oke, topiknya menerbitkan buku karya guru dan siswa. Oke, kemudian Bu Emi memberi judul Sukses menerbitkan buku karya guru dan siswa. Nah, ini saya sudah saya sudah ini nih Bu Guru. Em, ini coba kita bahas ya. Kita melakukan swasunting gitu. Atau saya tanya Bu Guru, Bu Emi deh sebagai penulisnya. Bu Guru sudah puas dengan judul ini atau terpikir judul lain? Kalau ada, kal- halo Mi, Ya Bu. oh ya, eh, nanti kalau ada masukan dari Mi Mentor, bisa-bisa aja sih mungkin judulnya diganti gitu. Tapi kalau yang saya buat ini sementara karena menggambarkan isi dari apa yang saya tulis Mi. Oke, oke, oke. Mm, Oke, betul. Menggambarkan apa yang Ibu tulis. Oke, sip. Oke, itu dulu ya. Jadi, ya. judul itu sudah mewakili atau merepresentasikan dari isi tulisan kita ya, Bu ya. Oke, siap Bu Emi. Tinggal, nah gini, tulisan itu, apalagi ini kan sukses gitu ya, sukses menerbitkan buku karya guru dan siswa. Ini kalau kita baca buku-buku tentang how to, buku-buku tentang bagaimana cara membuat sesuatu gitu kan, cukup banyak yang menggunakan kata-kata sukses gitu ya Bu ya. Nah, ini gimana caranya biar bisa kalau buat pembaca mungkin seperti saya, mungkin saya akan, oh suksesnya seperti apa sih gitu ya, Bu. Tapi sepertinya ya, sepertinya ada alternatif ya, ada opsi-opsi lain yang bisa kita ajukan sebagai judul. Saran saya, Bu Emi, mungkin Ibu bisa membuat 3 sampai 5 judul ya yang berbeda-beda ya, ya, yang berbeda-beda tanpa menggunakan kata sukses gitu. Nah, karena kata sukses itu oke untuk pembaca secara umum sih sudah langsung tergambar ya isinya ya, sukses gitu. Tapi sukses itu kan kata sifat ya Bu ya, kata sifat gitu ya sama dengan misal marah, sedih, kecewa, bahagia gitu ya. Yang mana judul-judul semacam itu tuh cukup banyak dipakai oleh orang. Tapi, nah ini saya menantang Bu Emi nih, menantang Bu Emi ya, membuat 3 sampai 5 judul alternatif tanpa ada kata sukses di dalam judul itu gitu, ya. Sehingga nanti tinggal eh, berpikir, iya ya, kayaknya ini deh Mi gitu, ini deh yang saya pilih sebagai judul. Kenapa saya sarankan begitu Bu Guru? Karena yang menggunakan kata sukses di dalam judul itu banyak sekali gitu. Apalagi buku-buku panduan atau self-help atau pengembangan diri gitu ya. Sukses menjadi pengusaha, sukses menjadi peternak bebek misalnya gitu. Cukup banyak menggunakan itu. Em, saya hanya menantang saja, yang pastinya nanti kita akan pilih mana yang terbaik ya. Kalau Bu Emi masih berpikir bahwa Mi kayaknya ini deh yang paling nyaman saya dengar gitu, paling nyaman saya baca judul yang pertama ini ya udah gitu. Tapi sepertinya ya sepertinya
Nanti ketika Ibu memberi beberapa opsi judul, Bu, kita akan bisa menemukan mana judul yang terbaik untuk tulisan ini. Ya, oke, oke. Coba kita ini ya, Bu ya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Oke, ini kutipan dari Pramudia. Oke, ini sebagai awalan yang bagus, Ibu, untuk membuka tulisan ini. Dan ini relevan dengan menerbitkan buku dengan menulis gitu ya. Jadi masih nyambung dia. Nah, dan ingat Bapak Ibu, ada yang saya komentari juga. Jadi memilih quotes-nya atau kutipannya itu yang sesuai, yang relevan ya, yang mendukung. Jadi dia tidak asal tempelan aja, tidak untuk ditempel-tempel biar biar cakep gitu, ya. Oke, coba Bu, ini coba kita swasumting satu paragraf aja Bu ya. Coba Bu Emi yang baca deh Bu. Paragraf pertama ini Bu. Oke, siap Mi. Ntar dulu. Paragraf pertama Mi ya. Oke. Sebenarnya saya merasa masih belum terlalu ini di paragraf pertama dan seterusnya nih Mi. Masih Nggak apa-apa kita butuh. latihan ini. Oke, saya baca Mi ya. Oke. Kutipan pendapat tersebut mengingatkan kepada kita bahwa tanpa tulisan, maka seseorang bisa saja terhapus dari sejarah. Hal tersebut karena ibaratnya kita tidak memiliki harta warisan pada generasi penerus kita. Saya pernah membaca bahwa jika kita ingin memberikan warisan kepada generasi penerus kita, maka warisan melalui tulisan atau buku itu juga sangatlah bagus. Supaya kenapa? Tentu supaya anak cucu kita juga bisa melihat nama kita sebagai penulis dalam buku itu sendiri. Jadi nama kita jangan sampai hanya bisa ditemukan dalam buku Yasin ya. Oke, itu Mi. Oke. Siap, Bu. Oke. Oke. Ini menarik nih di kalimat terakhir ya. Jangan sampai nama kita jangan sampai hanya bisa ditemukan di dalam buku Yasin ya. Ya, Bu, saya setuju. Saya sering menggunakan ini juga sebagai alat untuk memprovokasi peserta menulis gitu. Jangan sampai nama kita cuma ada di batu nisan gitu. Kita tidak meninggalkan warisan sejarah yang tertulis gitu. Oke, Bu Emit yang mau tanya, menurut Ibu gimana kalimat-kalimat yang Ibu tuliskan di paragraf pertama ini? Rasanya masih perlu ini Mi, biar lebih efektif seperti yang disampaikan materinya tadi. Ada beberapa kalimat mungkin nanti biar pembaca menjadi lebih enak membacanya mungkin Mi. Ya, betul Ibu. Jadi kalau tadi misalnya kayak gini, Bung G, em, kutipan pendapat tersebut mengingatkan kita bahwa Kita tanpa tulisan seseorang bisa saja terhapus dari sejarah. Nah, jadi kayak kepada gitu ya, kemudian maka ini sangat bisa dihilangkan, Bu. Jadi kutipan tersebut gitu ya. Ini kan memang sudah pendapatnya Pramudia kan, jadi kita bisa hilangkan pendapat ini gitu ya. Jadi kutipan tersebut mengingatkan kita kepada ini juga bisa kita hapus. Kutipan tersebut mengingatkan kita bahwa tanpa tulisan, seseorang bisa saja terhapus dari sejarah, ya kan? Jadi maka ini pun bisa kita hapus, Bu. Pendapat, kepada, terus maka itu bisa kita hapus dari kalimat pertama ini. Terus ya, coba yang bahas dulu nggih. Hal tersebut karena ibaratnya ibaratnya, nggih, sebentar. Hal tersebut karena ibaratnya kita tidak memiliki harta warisan. Nah, ini saya sudah mulai merasa ada yang sedikit janggal, yang mengganjal saya, Bu, ketika membaca kalimat kedua ini gitu, karena sepertinya dia tidak
tidak apa ya, tidak kuat ikatannya dengan kalimat pertama gitu. Misalkan nih, kutipan tersebut mengingatkan kita bahwa tanpa Ya. tulisan seseorang bisa saja terhapus dari sejarah. Terus bisa kita bilang gini, Bu. Ibaratnya, nah langsung aja, Bu. Ibaratnya Ya. ibaratnya kita tidak memiliki harta warisan pada generasi penerus kita, gitu ya. Kayak gitu. Oke, Nah, terus siap, ini Min. Oke, kalimat ketiga. Coba yang bedah dulu. Saya pernah membaca bahwa jika kita ingin memberikan warisan kepada generasi penerus kita, nah, maka warisan melalui tulisan atau buku itu juga sangatlah bagus. Nah, oke. Saya masih terganggu juga dengan pengulangan generasi penerus kita karena Ibu tulis di kalimat kedua, ini muncul lagi di kalimat ketiga, gitu. Artinya sebagai penulis kita perlu kayak membaca ulang, mengecek, kemudian kalau ada pengulangan bisa nggak dicari kalimat atau kata lain gitu Bu untuk menggambarkan gagasan kita. Hmm. Terus supaya kenapa? Nah ini supaya kenapa? Eh ini bagian ini Bu, ini memang terdengar komunikatif gitu ya. Jadi Ibu Emi seperti sedang berbicara kepada pembaca gitu. Jadi kayak ada semacam retorikanya. Jadi supaya kenapa? Ini kayak kalimat retoris gitu ya. Supaya kenapa? Tentu supaya. Nah, ini lagi tentu supaya muncul lagi, Bu. Jadi bisa aja kayak mengapa demikian gitu. Mengapa begitu? Nah, kemudian Ibu lanjutkan, ya supaya anak cucu kita bisa melihat nama kita sebagai penulis. Nah, penulis dalam buku itu sendiri. Nah, ini kan eh, masih bisa dipangkas lagi dalam buku itu sendiri itu masih bisa dihilangkan gitu. Coba ya, saya pernah membaca bahwa saya pernah membaca koma jika kita ingin memberikan warisan kepada jika kita ingin em, oh gini, saya pernah membaca koma tulisan adalah salah satu warisan yang bagus buat generasi selanjutnya. Itu Ibu ya. Saya pernah membaca koma tulisan atau buku bisa menjadi warisan yang bagus untuk generasi selanjutnya. Nah, kebayang ya, kalimat ini kita bongkar, kita susun kembali, kita cari cara berucap yang berbeda gitu Bapak Ibu, sehingga kalimat-kalimat yang Bapak Ibu tuliskan nanti itu dia akan lebih dinamis gitu. Jadi dia tidak akan membosankan, dia tidak akan membuat orang tuh kayak tersendat-sendat karena kayak kayak lancar aja ngalir gitu. Dan itu yang kita apa ya? Kita dorong untuk bisa Bapak Ibu lakukan melalui proses suasunting ini. Gitu nggih Bapak Ibu. Oke, itu sedikit latihan ya. Selebihnya, Tiang nanti meminta Bapak Ibu melakukan suasunting, tolong dibaca dengan keras-keras eh, kalimat-kalimat yang Bapak Ibu tulis, karena itu paling efektif menurut Tiang ya. Jadi, ketika kita mendengar kalimat yang kita tulis sendiri, kita akan tahu, oh iya, ini masih janggal ya, ini masih bikin saya tersendat-sendat ya. Ini masih kok kurang nyaman di saya ya. Kita akan bisa jujur sama diri kita bahwa kalimat kita itu tidak smooth, tidak mengalir. Bagaimana caranya? Ya, dengan dibaca secara nyaring gitu atau dibaca secara keras. Gitu nggih Bapak Ibu, tes dia dibacakan secara nyaring. Oke, itu latihan. Yang balik ke materi. Oke. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana proses penerbitan karya kita. Tapi oke, sebentar. Saya tekankan sekali lagi, nanti buat para peserta lainnya di grup WhatsApp juga eh,
yang tekankan untuk melakukan swastunting ini karena tidak bisa kita serahkan ya udah kan ada editor gitu. Ya editor juga kalau tulisannya parah banget juga akan mumet gitu membaca tulisan Bapak Ibu gitu. Tapi saya yakin tulisan-tulisan yang masuk ini sebagian besar tidak sampai bikin editor mengernyitkan dahi gitu ya. Hanya saja perlu dibuat lebih efisien, lebih ngalir gitu. Oke, ini info penerbitan Bapak Ibu. Jadi bagi yang mengikuti Zoom yang kedua malam itu, saya ada saya sedikit meralat informasi saya. Waktu itu kan saya bilang mm, bahwa buku ini akan diterbitkan oleh dinas gitu ya. Jadi saya dapat koreksi dari Mas Andre bahwa eh, ini buku kita akan terbitkan secara mandiri Bapak Ibu. Jadi kita model itu kayak patungan gitu menerbitkannya. Eh, jadi sebelum berbicara nominal gitu Bapak Ibu ya, saya coba akan jelaskan dulu runtutan penerbitannya. Jadi insya Allah buku ini akan diterbitkan secara independen Bapak Ibu oleh Jejak Aksara Publisher. Mas Andre tanya waktu itu, Mi, ini em, ada ada ISBN-nya nggak gitu? Nah, buat Bapak Ibu guru tahu bahwa buku-buku antologi ya belakangan ini buku-buku antologi itu semakin diperketat untuk penerbitan ISBN-nya oleh Perpustakaan Nasional. Kenapa? Karena kita mengalami surplus izin ISBN gitu. Jadi itu bermula dari pandemi COVID gitu ya, yang membuat orang di rumah, kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan penulisan antologi dilakukan gitu ya. Kemudian Perpusnas juga tidak menyadari karena semudah itu memberikan ISBN, akhirnya kita melebihi kuota yang harusnya kita dapatkan karena masing-masing negara itu, Bapak Ibu, nanti koreksi saya Mas Andrea, itu punya jatah ISBN-nya karena kan ini kan International Serial Book Number, jadi per negara itu ada jatahnya dan kita sudah melebihi jatah itu gitu. Kenapa bisa sampai demikian? Karena banyak sekali karya-karya antologi yang sebenarnya cuma beredar di kalangan yang terbatas gitu ya, tapi dikasih ISBN gitu ya. Atau kalau cuma atau cetakannya di bawah 100 eksemplar gitu ya, cuma 50 atau di bawah itu disarankan tidak perlu beri ISBN gitu. Dan tidak apa-apa Bapak Ibu, dia tidak beri ISBN. Sekarang ada namanya QRCBM gitu ya. Jadi QR code, jadi penjelasan tentang buku itu bisa orang akses lewat internet gitu. Ada semacam barcode-nya lah di belakang sampul belakang gih, dan itu bisa di-scan dan kita bisa melihat penjelasan lebih rinci tentang buku itu gitu. Dan saya tanya sama Mas Andre, apakah apakah oke gitu? Oh, ternyata nggak apa-apa. Itu tetap tetap dia punya nilai Bapak Ibu, tetap dia punya apa ya? Punya nilai lah gitu karya ini gitu. Pun sekarang kalau mau diurus ISBN-nya Bapak Ibu itu harus diakali caranya. Ngakalinya kalau saya tanya kawan itu eh jadi seolah-olah buku ini ditulis oleh satu orang gitu. Ya tanpa menyantumkan penulis-penulis yang lain, tapi nanti begitu di layout gitu, di layout ulang, jadi diajukan ke Perpusnas ya, seakan-akan itu ya, saya bilang seakan-akan ya. Tolong nanti kalau Bapak Ibu tidak bersepakat dengan cara ini, ya mending nggak usah kita ISBN, mending ya udah kita terbitkan secara mandiri, independen, kita adakan bedah bukunya, kita promosi, kita jual gitu ya, seperti yang kami lakukan lewat Jejak Aksara Publisher. Jadi kami banyak mendorong para peserta untuk melakukan itu juga, gitu ya. Nanti kita beramai-ramai untuk jualan, ya. Jadi itu poin pertama, Nggih. Kemudian proses penyuntingan akan dilakukan secara bertahap ya. Jadi bagi naskah yang sudah terutama sudah melakukan swastunting, nanti yang akan pastikan Bapak Ibu
yang ada di grup WhatsApp itu melanjutkan tulisannya sampai selesai dan melakukan swasunting ini baru ngumpulin, itu baru kemudian tiang edit secara bertahap nggih, Bapak Ibu. Yang pastikan tulisan-tulisan itu kalimatnya sudah efisien lah, sudah enak dibaca dan bersih dari kesalahan-kesalahan teknis gitu. Ya. Kemudian nanti sembari menyunting naskah, kami akan proses sampul bukunya, Bapak Ibu. Ya, sampul bukunya akan dirancang oleh desainer sampul kami, gitu ya, di Jejak Aksara Publisher. Eh, jadi, insya Allah lah, kalau saya sambil ngedit, kemudian sampul bukunya dirancang, nanti Bapak Ibu eh, bisa memilih sampulnya, mau sampul yang mana, itu bisa menjadi amunisi kita lah untuk menyelesaikan buku ini sampai selesai, sampai benar-benar terbit. Tuh. Kemudian kalau penyuntingan sudah selesai, biasanya dari naskah sudah Bapak Ibu swasunting, dikumpulkan, saya baca, saya sunting lagi, kemudian baru di layout gitu, baru ditata letak, barulah kita kirim ke percetakan. Kayak gitu, nggih. Jadi nanti sambil sambil menunggu proses cetaknya selesai, kita bikin PO, bikin pre-order gitu. Jadi kita tawarin lah karya kita ini ke kolega, ke orang lain, dan semoga itu bisa menginspirasi mereka, tidak hanya membeli maksud saya, tapi menginspirasi mereka juga untuk berbuat baik dari tulisan-tulisan Bapak Ibu ini. Ini rencana terbit, saya bayangkan Desember 2025 Bapak Ibu. Makanya kalau bisa tuntas ya tulisan Bapak Ibu pada bulan ini, suasuntingnya udah beres di bulan ini, kita masih punya 2 minggu sebelum Oktober berakhir. Kemudian nanti proses layoutnya tuh mulai November sampai cetak itu bisa-bisa dia butuh waktu sekitar 3 mingguan lah, sehingga ini di akhir November itu buku itu sudah selesai cetak dan dikirim ke para para pemesan gitu, termasuk ke kita para penulisnya. Nah, gitu ya. Ini saya rencanakan Desember eh, sudah sudah bisa beredar gitu ya. Syukur-syukur kita bikin acara bedah bukunya atau launchingnya gitu Bapak Ibu. Itu di bulan Desember itu. Oke? Kemudian, nah biaya penerbitan buku ini kita tanggung bersama melalui iuran. Insya Allah Tiang juga akan menulis Bapak Ibu, Tiang sebagai katakanlah editor, mentor, editor di buku ini, Tiang juga akan ikut menulis. Tiang juga akan ikut iuran bersama Bapak Ibu gitu. Buku-buku yang kami terbitkan di Jejak Aksara biasanya pakai model begini. Jadi kalau ada antologi diterbitkan, itu pasti iuran caranya gitu. Dan iurannya, ya ini kisarannya Bapak Ibu ya, biayanya ini kisaran 100.000 per orang. Apa yang ditanggung dari biaya 100.000 ini? Ini kisaran ya, saya sebut kisaran. Bisa jadi lebih murah dari ini Bapak Ibu. Ya, bisa jadi lebih murah. Ya, kisarannya dengan Bapak Ibu 100.000 ini, ya pertama itu biaya editingnya, biaya layoutnya, sampulnya, kemudian cetak satu eksemplar buku Bapak Ibu bisa dapatkan. Ya, Bapak Ibu juga sudah mendapatkan satu eksemplar dari dari biaya ini gitu. Ya, kemudian biaya itu nggih Bapak Ibu. Jadi saya bilang ini kisaran biayanya segini. Bisa jadi kurang tergantung ketebalan naskahnya juga. Ketebalan naskah ini akan berpengaruh kepada biaya layoutnya nanti. Biaya layoutnya sama biaya editingnya. Ya, ketebalan naskah ini Bapak Ibu. Ya, dia akan berpengaruh ke sana. Kemudian berpengaruh juga ke biaya cetak atau ya biaya cetaknya. Karena tergantung nanti ketebalannya dan akan berpengaruh kepada biaya cetaknya juga. Makanya saya bilang kisarannya dulu. Nah, untuk memastikan itu ya terlebih dahulu naskah-naskah ini harus terkumpul dulu Bapak Ibu. Baru estimasi biayanya bisa keluar gitu. Terus poin berikutnya yang pasti promosi kita lakukan bersama-sama.
lewat media sosial, lewat grup-grup gitu ya. Kemudian kita bikin bincang bukunya. Menurut saya ini harus dilakukan Bapak Ibu. Bisa nanti di aula pusda ya sebagai agendanya IP gitu. Silakan Bu Guru, silakan. eh kamu bisa juga di forum-forum yang lain ya, di TBM atau di Perpustakaan Lembah Hijau, dimanapun bisa dibedah ini. Bisa juga kita bedah secara daring, secara online juga, sangat-sangat bisa. Ya, kemudian hasil penjualan dan pembagian profitnya akan direkap secara berkala, Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada penjualan yang masuk ke Jakasara Publisher, pasti akan kami rekap dan kami sampaikan laporannya ke Bapak Ibu. Ya, kemudian profit juga akan kami sampaikan di grup karena nanti kita bisa menentukan profit ini dari eh, setelah biaya-biaya itu terkumpul gitu ya. Ada informasinya berapa biayanya baru kita tentukan harga jualnya. Nah, disitulah kemudian kita bisa eh, menemukan berapa profitnya, dan itu pasti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu. Oke, ini beberapa buku yang terbit di Jejak Aksara. Mana dia? Ya, terbit di Jejak Aksara, Bapak Ibu. Ini buku-buku ini kebetulan yang saya edit ya. Dan insya Allah buku berikutnya, buku kita ini, saya juga yang akan menjadi editornya. Jadi inilah karya-karya yang diterbitkan oleh Jakasara Publisher. Dan biasanya untuk pembuatan sampulnya memang akan diberikan tiga opsi, tiga pilihan. Biasanya tiga pilihan. Nanti kita akan vote, kita akan pilih. Ya. Nah ini Jejak Aksara Publisher. Bapak Ibu bisa cek portofolio penerbit ini lewat Instagram. Ada juga situsnya jejakaksarapublisher.com. Ya, bisa dicek. Dan oke, selesai, Bapak Ibu. Ya, jadi yang harapkan Bapak Ibu bisa bersabar mengikuti proses penulisan buku ini. Ya, saya tahu tidak mudah menulis itu. Saya tahu bahwa eh, menulis itu, berat gitu ya. Tapi sekadar menulis sekitar 4 sampai 5 halaman, saya pikir masih bisa lah, apalagi kalau kita sudah terbiasa membaca, banyak kosakata kita punya di kepala, ya tinggal kita tuangkan saja gitu. Ya, saya tahu tidak mudah, cuman layak untuk kita perjuangkan. Jangan sampai ini eh, seperti yang juga saya temui ya, sekian orang itu menyatakan keinginannya menjadi penulis gitu, tapi ya tidak menulis, tidak menggerakkan tangannya di atas keyboard, tidak menggerakkan penanya gitu ya, di atas kertas gitu ya, nggak bisa disebut menulis gitu. Kalau cuma menyampaikan keinginan atau menyampaikan ide-ide briliannya secara verbal atau ngomong, ya itu siapapun bisa melakukan itu. Tapi karena ini adalah tulisan, ya tulisan adalah apa namanya? Hasilnya, prosesnya adalah menulis gitu. Jadi Bapak Ibu ya harus menulis gitu. Mengetikkan jemarinya di atas keyboard. Itu Mas Andre, saya kembalikan kepada Mas Andre kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mami Fatah atas penjelasan dan pencerahannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu, informasi bermanfaat yang kita bisa terima ya tadi dari Mami Fatah. Wah, ini sebenarnya menarik juga ya, ada materi terkait penerbitan tadi yang sebenarnya banyak belum belum banyak kita ketahui sebenarnya ya. Dan mungkin masih jarang juga ya ada semacam webinar atau diskusi-diskusi terkait bagaimana teknis-teknis penerbitan, kemudian prosedurnya seperti apa dan dirinci ke biaya dan segala macamnya. Ini sangat menarik. Mungkin ke depan perlu juga
perbanyak juga mungkin Mi ya. Ada kegiatan diskusi-diskusi terkait kepenerbitan karena Ya, masih masih sebenarnya masih jarang sekali ada yang mengadakan kegiatan seperti itu. Ya, ini informasi-informasi baru dan menarik sekali. Tadi juga Mami sampaikan bagaimana terkait penyuntingan ya. Jadi nanti kita juga mendapatkan pengetahuan teknik-teknik penyuntingan, editing naskah tadi. Ya walaupun tentu pasti dengan kemampuan kita masing-masing nih ya. Jadi ya iya. mungkin dengan segala kemampuan kita miliki ya kita coba untuk bisa menerapkan informasi terkait editing naskah tadi dari Mami. Kemudian juga harapannya silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan terkait naskah kelas menulis yang akan kita upayakan bisa diterbitkan menjadi buku ya Bapak Ibu ya. Jadi kita komitmen bersama saja bahwa kegiatan ini harapan kita bisa menelurkan sebuah buku antologi gitu ya sebagai sebuah hasil output kegiatan kita yang nantinya tadi ada tindak lanjutnya, tidak hanya selesai menulis diterbitkan sudah selesai gitu ya, tapi ternyata nanti kita upayakan juga akan ada semacam bedah bukunya, ada semacam diskusinya di perpustakaan daerah ya begitu supaya ini berkembang terus dan ini juga nanti jadi masukan untuk IPI juga nanti mudah-mudahan bisa menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh IPI Lombok Timur. Setelah bukunya ontologi tadi dengan target Desember sudah bisa diterbitkan, paling tidak di 2026 nanti kita bisa mengadakan bedah bukunya gitu ya Mia, sehingga semakin banyak orang yang mengetahui tentang karya-karya teman-teman pengelola atau pegiat literasi yang memang sebenarnya masih langka juga karya tulis yang dihasilkan oleh teman-teman pegiat literasi ataupun pustakawan atau pengelola perpustakaan di sekolah maupun di desa. Nah, harapannya menjadi sebuah percontohan juga mungkin di Provinsi NTB begitu Mi ya. Yang Betul. bisa bagaimana di Lombok Timur ternyata pengelola walaupun tidak semuanya ya pengelola perpustakaan desa maupun sekolah yang terlibat di kelas menulis ini, tapi setidaknya kita mengawali ya gitu ya, mengawali sebuah langkah kecil dulu buah karya buku antologi yang harapannya bisa memberikan inspirasi yang bisa menjadi role model, bisa menjadi apa ide-ide selanjutnya untuk kita bisa menghasilkan karya-karya selanjutnya ya. Ini harap kita dorong memang harus agak dipaksa-paksa begitu nih Kimi. Jadi Iya, memang kita harus betul. paksa diri Dipaksa. ya, kita paksa diri kita dah meluangkan waktu untuk menulis, untuk menuangkan gagasan ide kita, tulisan kita di karya ini. Harapannya supaya menjadi kita juga punya karya Bapak Ibu di Lombok Timur dari teman-teman pegiat literasi ataupun pustakawan ataupun pengelola perpustakaan supaya orang bisa melihat kontribusi kita dalam mewujudkan ekosistem literasi itu seperti apa sih gitu. Jadi akan lebih terbaca ketika diabadikan dalam sebuah buku gitu kan. Karena yang dituliskan ini kan sebagian besar adalah dampak ya ataupun Ya. best practice ataupun impact-impact yang sudah dirasakan masyarakat dari kegiatan-kegiatan literasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua di sekitarnya, di rumah, di lingkungan sekitar rumah ataupun di sekolah, di desa, di kantor ataupun di perpustakaan mana saja, sehingga itu bisa dilihat oleh orang, oh ternyata memang pengelola perpustakaan itu juga tidak seremeh yang dipandang sebelumnya gitu ya, ternyata banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat ya tentang terkait layanan perpustakaan dan sebenarnya ini kita akan terus perbanyak dan sebetulnya juga bisa menjadi bahan advokasi juga ke pemerintah daerah gitu kan, bisa diisi melalui pemerintah daerah sehingga betul-betul teman-teman pegiat literasi ini memang berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Nah, itu yang harapan kita, tujuan awal kita mengadakan kelas menulis. Alhamdulillah dimentori oleh Mami Fatah yang luar biasa Niki. Sehingga jangan kita sia-siakan Niki kesempatan kita bisa dimentori oleh beliau Bapak Ibu, sehingga mari semangat untuk bisa kita tuntaskan naskah-naskahnya dan harapannya bisa minggu-minggu ini
di-upload kembali naskah-naskah tulisannya bagi yang belum ya Bapak Ibu. Atau paling tidak minggu depan kita berikan deadline lah gitu ya. Minggu depan Ya, boleh Ami ya, minggu depan paling tidak boleh. naskah Bapak Ibu yang sudah disunting begitu ya, yang sudah Mm-mm. disunting dikumpulkan lagi ke folder atau ke link drive yang sudah di-share di grup atau yang sudah kita buat sebelumnya. Nanti kita eh, perlu buatkan lagi mungkin folder khusus untuk yang sudah disunting gitu ya, naskah yang sudah disunting secara mandiri oleh Bapak Ibu. Nah, ataupun pakai folder sebelumnya gue nggak apa-apa Mi ya, tapi kan perlu Mami cek kembali. Ya itu maksud saya. Oke, Betul. kita buatkan saja nanti folder khusus untuk naskah yang sudah disunting oleh Bapak Ibu, sehingga Mami nanti sudah bisa memilih ya, menyeleksi oh ini ternyata ini hasil sunting Bapak Ibu dan tetap harapan kita masukan-masukan dari Mami nanti kalau boleh di grup WA juga terhadap tulisan-tulisan kita semua. Baik, sebelum kita lanjut atau akhiri, Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Tadi sebenarnya belum ada yang bertanya, Mi ya. Eh, Belum ada. belum ada yang bertanya ataupun menyampaikan keluh kesahnya ataupun apa saja di Iya. chat WA juga belum ada ataupun di Zoom. Ini kita ada empat orang peserta kelas menulis yang sudah tergabung di Zoom nih Kimi. Eh, nanti juga record dari Zoom ini juga kita insya Allah kita akan share juga ke grup supaya teman-teman yang belum bisa bergabung di Zoom bisa menyimak juga penyampaian dari Fatah. Kalau kita lihat dari eh, buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Jejak Aksara ya, Niki sudah banyak sekali sebenarnya buku-bukunya yang luar biasa seperti ini dan ini kita juga jangan sampai kita juga sampaikan di sini sudah ada dua sebanyak produk buku antologi dari karya teman-teman atau adik-adik komunitas Duta Baca Lombok Timur nih. Wah, ini jangan sampai kalah juga nih dengan adik-adik pelajar SMA ya yang tergabung dalam komunitas Duta Baca yang sudah menelurkan dua buku dengan judul The Crossroads dan Halabita ya. Dan dalam progres ini ada satu buku lagi Mi ya untuk buku antologinya. Ini Oh, sudah ada ya. Oh, sudah terbit, Mas Andre. Antakalila ini ya. Iya, Antakalila. Antakalila. Nah, ini ternyata sudah selesai juga ya. Buku ketiga ini luar biasa nih. Ada di Duta Baca sudah Yeay, sangat produktif sekali. Setiap tahun menghasilkan satu buku berarti ya, buku satu antologi. buku, satu buku Mas Andre. Masya Allah. Ya ini luar biasa. Ini sebenarnya kita yang malu juga nih. Ada di Duta Baca sudah selesai bisa menelurkan buku antologi satu buku satu tahun. Satu tahun satu buku. Nah ini mudah-mudahan ini jadi pelecut semangat teman-teman di IPI Lotim maupun teman-teman PGL Literasi karena sebagian besar teman-teman PGL Literasi juga masuk di IPI Lotim sebenarnya. Walaupun nanti kita mungkin nantilah masukkan untuk kepengurusan IPI Lotim yang baru mungkin ya karena ketua IPI kita kan Mami Nasrun juga sebentar lagi masuki masa purna tugas. Nanti kita tunggu seperti apa keberlanjutan untuk organisasi IPI Lotim supaya bisa tetap aktif berkegiatan dan terus bisa mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah, seperti itu ya. Sepertinya belum ada tanggapan ini Bu Dinda mungkin tadi ngasih jempol atau ada yang disampaikan Bu Dinda atau Bu Emi, Pak Hayi, gerakan literasi dusun ini mungkin siapa namanya ya? Gitu. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan. Kalau dari empat yang hadir sini yang sudah mengirimkan naskah sepertinya Bu Emi ya, Pak Hayi, Bu Dinda sudah belum ya? Sudah ya sepertinya ya. Saya lupa juga nih. Bu Dinda sudah atau belum nih Bu Dinda mengirimkan naskahnya? Sudah Pak, sudah. Oh sampun. Sudah disunting ya? Sudah disunting belum Bu? Sudah, saya kirim devisinya. Oh sudah naskahnya juga ya Bapak? Nggih, Siap Bapak. Bapak maaf namanya siapa Pak? Di Gerakan Literasi Dusun nih. Nobi. Oh Pak Nobi, Pak Nobi ya. Sudah. Oh ternyata berarti yang hadir ini sudah mengirimkan naskahnya Iya. ke Drive. Alhamdulillah. Jadi kita tunggu nanti teman-teman yang lain yang sepertinya belum bergabung di Zoom untuk bisa mengirimkan naskahnya.
Mungkin seperti itu, Mi Fatah. Tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan lagi dari teman-teman peserta. Mungkin nanti lebih banyak berdiskusi di grup WA juga. Jadi silakan Bapak Ibu juga bisa menyampaikan komentar atau pendapatnya di grup WA saja. Mungkin seperti itu ya, Mi Fatah ya. Untuk deadline kita Ya, sepakati nanti minggu depan naskah yang sudah disunting bisa diunggah ke link drive supaya target kita Desember kan Mi Fatah ya nggih. Untuk penerbitan nggih, Desember. tinggal 2 bulan lagi lah kurang lebih nggih untuk itu cukup lah ya waktunya nggih biasanya ya. Insya Allah. Insya Insya Allah Allah, cukup Mas Andre. insya Allah Mm-mm. cukup ya tergantung dengan jumlah penulis kan yang mengirimkan naskah. Betul. Tadi Mami sampaikan juga terkait pembiayaan juga tergantung dengan banyaknya penulis yang mengirimkan naskah kan nanti akan mempengaruhi ketebalan atau jumlah halaman dari buku yang kita terbitkan. Itu sebenarnya ada syarat minimal nggak Mi? Untuk buku antologi misalnya harus sekian halaman minimal baru bisa diterbitkan begitu. Apa ada seperti itu Mi? Tidak ada sih Mas Andre. Jadi Nggak ini ada ya? ini contoh ya teman-teman buku Antakalila, buku karya adik-adik DBC, Ya, buku ketiga gitu ya. Itu penulisnya hanya 7 orang, iya, ya, hanya 7 orang yang menulis gitu. ya. Dan ketebalannya setelah di layout menjadi A5 itu sekitar 80 berapa ya nanti? Kurang dari 100 lah pokoknya. Kurang dari 100. Ya. Oke, kurang dari 100. Kurang Hmm, dari 100 dan bukunya kita jual normal 50, harga PO 40. Artinya ya, ya. di harga PO maupun harga normal itu sebenarnya sudah ada margin margin keuntungan yang bisa kita ambil gitu. Hmm, Nah, ini kan tujuh penulis gitu. Nah, kita ini ya. di grup ini ada sekitar 18, 19 sama saya gitu ya. Wah, Hmm, itu tuh bisa akan lebih tebal memang buku ini. Jadi bisa sampai mungkin hampir 200 halaman kalau semuanya benar-benar menulis gitu. iya, iya. Kalau semuanya menulis, nah kita ambil katalah mungkin 50%-nya lah dari 18 itu menulis gitu ya. Ya, Itu saja. Ya mungkin sekitar 9 orang lah mungkin harapan kita setidaknya minimal ada 9 penulis lah Bapak Ibu yang bisa berkontribusi ya. Syukur-syukur bisa lebih banyak gitu kan kita dorong untuk teman-teman yang lainnya bisa tetap mengirimkan tulisannya supaya bisa termotivasi ya seperti itu. betul, betul. Siap Mami, mungkin seperti itu eh, Zoom kita pada Zoom ketiga kita pada pagi hari ini dan bisa dikatakan ini Zoom terakhir berarti Mami ya. Iya, karena setelah itu nanti kita lewat grup aja, lewat grup Oke, WhatsApp, ya. Ini memastikan teman-teman selesaiin aja tulisannya, iya. tapi jangan lupa disuasunting ya. Tidak hanya Oke. sekedar ngirim gitu, tapi tolong disunting ulang dengan panduan-panduan yang tadi saya berikan. Yang tidak mengikuti Zoom, saya akan kirimkan ke grup nanti ininya, Terus PDF-nya. siap nih, nanti tolong dikirim ke grup terkait syarat-syarat pasuntingnya. Pastinya di situ juga ada syarat mungkin keukuran kertas gitu juga Mi ya. Tadi saya tidak melihat secara detail tadi ada Oh ya, tidak tidak ada saya sampaikan, tidak tidak ada. ya, bebas saja ya. Nanti saya nanti saya yang ngerapin deh kalau yang itu. Oh siap siap siap. Baik Mi, terima kasih banyak. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, nanti kita sambung lagi saja di grup WA. Tetap Ya, semangat menulis untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk mewujudkan harapan kita bisa menerbitkan buku antologi di Desember 2025. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup ya. kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Mami Fata atas segala ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, membalas segala kebaikan Amin. Mami, ya, memberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Atas segala kontribusinya untuk kelas menulis kita. Terima kasih saya tutup demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Silakan Mami, bisa Bapak melanjutkan Ibu. kegiatan. Kita bisa end meeting ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak.